Salam. Nama saya Pemuridan Sejati. Hari ini kita akan membahas referensi buku-buku pemuridan dan membahas sistematika pemuridan dari berbagai sumber, Cambium, GMS, GKDI, dan lain-lain. Pemuridan itu banyak ragamnya dan versinya. Pada video ini, saya akan menggunakan pemuridan dengan versi umum. Saya bukan bermaksud promosi buku. Tujuan dari video ini adalah 1. Sebagai referensi orang yang sedang mencoba merintis gereja, agar bisa menyusun pengajaran pemuridan dengan tepat. Bisa melihat dari berbagai sumber. 2. Membantu mahasiswa STT, agar mengenal buku-buku pemuridan dan sistematika pemuridan. Supaya video ini tidak terlalu panjang, definisi pemuridan yang saya maksud dalam video ini adalah pengajaran pelurusan doktrin pada awal hidup baru menjadi Kristen. Sebenarnya buku-buku pemuridan itu banyak, dalam video ini hanya ditampilkan sebagian kecil tentang beberapa buku pemuridan. Buku pengenalan pemuridan. Ini cover terbarunya. Pemuridan Seni yang Hilang oleh Leroy Eames. Ini adalah buku pertama pemuridan, sebelum yang lain ada. Pemuridan Prinsip Timotius. Ayat 2 Timotius 2 ayat 2, adalah dasar ayat yang dipakai untuk skripsi, tesis, pemuridan multilevel. Buku ini tidak membahas multilevel dalam pemuridan tetapi hanya cucu rohani. Penulisnya Roy Robertson. Gereja Organik atau Pemuridan Organik oleh Laurie dan Jessica. Bagaimana saya memilih orang yang tepat untuk dimuridkan? Bagaimana saya dapat membangun persahabatan yang cukup kuat untuk berdampak secara nyata? Tujuan-tujuan seperti apa yang harus dicapai oleh pengikut Kristus dalam gereja masa kini? Memberi teladan itu penting, tetapi mengapa banyak teladan yang tidak efektif? Bagaimana multiplikasi melalui pemuridan ini dapat merevolusionerkan kelompok saya? Semua itu ada dalam buku ini. Buku-buku yang diterbitkan Yayasan Gloria atau Cambium. Cambium adalah organisasi pemuridan dari Yayasan Gloria. Mereka pelatihan ke gereja-gereja. Pengajarannya mirip cuma lebih maju. Buku dari riset George Barna. Penelitian atau riset terbaru, bisa cek di websitenya. Beliau adalah orang yang melakukan penelitian atau riset tentang jemaat dan pemuridan. Penelitiannya atau surveinya banyak dipakai beberapa pendeta. Link risetnya saya tulis di kolom deskripsi. Saksi Yehova jika mengajar Alkitab atau memuridkan punya buku pegangan doktrin seperti ini. Orang Kristen saat mengajar Alkitab juga harus punya buku doktrin yang sistematis. Seperti ini. Buku Dasar Iman Kristen ditulis oleh R.C. Sproul, dan diterjemahkan oleh Saat STT di Malang terbesar di Asia. Masih banyak lagi buku-buku pemuridan, yang bagus. Kalau kalian bingung cari buku pemuridan, cari aja buku-buku teologi sistematika. Pada dasarnya pemuridan di gereja-gereja mirip, bagi yang belum tahu apa itu adalah organisasi pelatihan untuk jemaat di gereja-gereja. Ini sistematika pengajaran Saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang pengajaran dalam video ini, supaya tidak terlalu panjang dan bisa menimbulkan perdebatan, tetapi inti pengajaran adalah, manusia berdosa, Allah itu kudus, dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik, karena itu butuh penebus yaitu Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Diterimanya dengan iman. Kalau ingin tahu pengajaran bisa datang sendiri ke pengurusnya minta dilatih. Cambium adalah organisasi pengajaran pemuridan yang memperlengkapi gereja-gereja di bawah Yayasan Gloria. Cambium adalah pecahan maka sistematikanya mirip dengan Di sana juga ada dua pertanyaan diagnostik. Sama dengan hanya saja Cambium lebih maju dari Jika ingin tahu pengajarannya bisa lihat akun Facebook-nya. Pengajarannya cukup bagus dan buku-bukunya cukup banyak. Link pengajarannya secara singkat saya taruh di kolom deskripsi. Sebenarnya ada banyak,
organisasi pelatihan pemuridan yang memperlengkapi gereja-gereja, tetapi hanya itu yang bisa saya sarankan di dalam video. Pada pengajaran pemuridan di gereja-gereja rata-rata seperti ini. Ini hasil riset kecil saya. 1. Pada pengajaran pertama adalah firman. Murid akan diajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab itu ineransi dan infalibilitas. Perhatikan kata ineransi dan infalibilitas, karena jika Anda kuliah di STT pasti keluar di ujian. 2. Allah adalah pencipta, salah satu sifat Allah adalah kudus atau suci. 3. Manusia berdosa. Manusia punya dosa warisan dan dosa cangkokan. Karena itu manusia pasti binasa, neraka. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. 4. Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ia adalah Allah yang menjelma jadi manusia untuk menebus manusia yang berdosa. 5. Roh Kudus. Oknum dari Allah yang memeteraikan keselamatan. Ini adalah salah satu inti doktrin primer Kristen. Pengajaran GKDI saya pernah membahasnya dalam video yang lain, bahwa pengajaran GKDI asal comot ayat. Lihat linknya di atas. Pada pengajaran firman, tidak ada yang istimewa. Pada pengajaran nomor 2, yang temanya pemuridan, di sana diajarkan syarat-syarat untuk jadi murid yang sama dengan Kristen. Di sini studi akan berjuang membuktikan bahwa gereja lain salah, tidak ada keselamatan di gereja lain. Pada pengajaran dosa orang dikorek-korek agar terbuka, lalu dia berkata tidak diselamatkan. Mantan anak bimbing saya berkata, pengakuan dosa di GKDI berbahaya, bisa disalahgunakan. Masih lebih baik pengakuan dosa Katolik. Untuk video ini bisa lihat di link atas. Pada pengajaran baptisan, semua yang mau jadi jemaat GKDI harus dibaptis, kalau tidak mau dibaptis maka tidak akan diselamatkan, karena syarat keselamatan salah satunya baptisan. Kalau disimpulkan, syarat keselamatan GKDI adalah pemuridan. Bandingkan versi gereja-gereja dengan GKDI. Bedakan? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.